Hai guys, balik lagi bersama gue, Matt for Dummies. Kali ini gue bakal bahas tentang Python, lanjutan ya, mengenai variabel dan komen. Oke, kita bahas. Jadi, apa itu variabel? Variabel itu sama kayak di matematika lah intinya gitu. Variabel nih kalau resminya ya, adalah sebuah pengganti atau sebuah nilai, dari sebuah nilai atau sesuatu. Ya pokoknya di matematika gitu. Contoh, X sama dengan 1, nama sama dengan Uchiha Kekeji. Oke sahabat. Gitu. Itu variabelnya itu ya X sama nama gitu. Ya kayak di matematika lah pokoknya. Oke, lanjut. Aturan dalam buat variabel. Nah, ini udah gua rangkum dari berbagai sumber. Ini yang umum ya. Tapi yang nggak di luar ini ya ada juga gitu. Yang umum itu snake case, camel case, dan caps. Snake case itu ya kayak gini. Bisa sama underscore. Kalau camel case itu huruf pertama di setiap kata itu besar. Kalau caps ya caps lock maksudnya huruf besar. Contoh, ini underscore contoh sama dengan kalimat atau string bodo amat. Nah, ini adalah variabel snake case, di mana variabelnya itu ya ini contoh, ini underscore contoh. Tinggi badan, T-nya besar, B-nya besar, itu adalah contoh camel case, yang isi variabelnya adalah 1,85. Itu camel case. Wak-wak, ketawa, itu adalah string, isinya ketawa gitu ya. Nah, wak-wak di sini WKWK itu ya variabel gitu, yang jenisnya caps. Ini adalah contoh yang diperbolehkan atau disarankan gitu. Jadi kalau di luar ini boleh nggak? Ya boleh aja, tapi disarankan kayak gini. Kalau nggak sih nggak apa-apa. Nah tapi ada yang nggak boleh. Contohnya ini. 6 ini underscore contoh. Sama dengan bodo amat. Jadi ada angka di sini, itu nggak boleh. Ada angka di depan nama variabel. Kalau misalkan ini contoh 6, boleh. Tapi kalau 6-nya di depan atau angkanya di depan itu jangan. Burung apa tuh? Burung puyuh. Nah, nggak boleh spasi. Jadi pemisah burung apa dan tuh itu harus underscore atau ya sekalian nggak usah pakai ada spasi gitu. Jadi kalau pakai spasi gini, Python ini bingung yang variabel yang mana. Ini pemisah nih. Ini adalah nama variabel yang panjang. Panjang bener bos. Nah, ini juga jangan. Sebenarnya boleh, cuma terlalu panjang dan itu bikin ribet kita sendiri, jadi jangan. Dan ini ada contoh yang dilarang. Nah, ada satu yang nggak gue tulis di sini. Seandainya contohnya itu bukan underscore, tapi pemisahnya itu strip, dash gitu ya. Boleh nggak? Jangan. Gitu. Sekarang lanjut, apa itu komen? bukan the comment ya, beda. Komen itu adalah sebuah kalimat di dalam code gitu ya, yang tidak akan dieksekut dan digunakan sebagai sebuah petunjuk yang memperjelas code atau dan dimulai dengan tanda pagar atau hashtag. Contoh, kita habis bikin variabel nih, X sama dengan 1. Terus kita bikin pagar, spasi 2 kali, ini adalah variabel. Nah, kalimat ini adalah variabel dan tanda pagarnya ini adalah contoh komen gitu. Jadi yang dieksekut nanti ketika kita jalanin scriptnya atau code-nya ya cuma X sama dengan 1. Ini adalah variabel, itu bukan. Dan maksudnya tidak akan dieksekut. Tapi ini sebagai petunjuk aja, penunjuk bahwa ke si pembaca code ya. Dalam hal ini kita ya, bahwa ini adalah variabel gitu, biar jelas aja. Apa itu multiline comment atau docstring? Multiline comment atau docstring itu kayak gini. Dimulai dengan tanda kutip 3, akhirannya juga kutip 3. Ini contoh. Ini adalah contoh multiline comment, sama kayak comment yang tadi, cuma versi panjangnya aja. Dan dimulai dengan kutip 3 dan diakhiri dengan kutip 3 juga. Multiline comment adalah komen biasa, cuma panjang aja. Itu gampangnya gitulah biar nggak pusing. Sering digunakan sebagai dokumentasi. Jadi developer kadang kalau nulis multiline comment itu artinya dia pengen ngasih tahu gitu, penjelasan dari sebuah code gitu. Lanjut. Oke, sekarang kita lanjut. Kita akan mencoba membuat variabel. Oke, kita coba latihan ya. Jadi latihannya itu langsung gabungan variabel dan komen. Kita coba kayak gini. Di Jupyter kalian buka kayak biasa. Terus gue pilih di sini. Nih ya. Heading. Variabel. Ya. Bel dan komen. Dalam kurung latihan. Ctrl Enter. Dah jadi judul gitu. Terus kita ketik gini. Gue mau buat komen dan docstring. Docstring aja deh ya. Ini adalah contoh docstring untuk latihan membuat komen dan multiline komen. Di sini akan berlatih
variabel juga. Dah, Ctrl Enter. Dah, gitu aja. Ini juga boleh sih, Enter sini boleh, sama aja. Itu docstring itu kayak gitu. Ini komen di atas adalah contoh docstring. Ctrl Enter. Dah, jelas ya. Sekarang lanjut ke latihan variabel. Heading lagi. Latihan variabel. Sekarang gini, kita buat variabel ya. Variabel contoh nama. Nama sama dengan Uzumaki KKI Squarepants. BHS Proc, bahasa pemrograman maksudnya. Python. Umur KKI. Umur KKI sama dengan 25. Kan 25 tahun tuh kalau nggak salah dia. Ctrl Enter. Contoh variabel itu. Ini contoh variabel. Kita print dalam kurung. Nah, kalau kemarin kan kita printnya ini ya, isi kalimat ya. Haha gitu kan. Nah, sekarang kita panggil variabelnya. Panggil variabelnya itu nama contoh. Ctrl Enter. Nah, gitu. Jadi, yang dipanggil itu variabelnya. Variabel itu harus sama dengan yang ditulis. Karena Python itu case sensitive. Python itu case sensitive. Jadi artinya nggak boleh ini sampai beda. Bedanya tuh bahkan ini huruf besar, ini huruf kecil tuh nggak boleh. Gitu harus sama. Kalau misalkan beda nih, misalkan N, tuh, error pasti, tuh kan? Di sini dibilang nama is not defined. Iya, karena di situ N-nya kecil, di sini N-nya besar. Jadi harus sama. Contoh BHS Proc, tuh Python. Apalagi umur KKI 25 gitu ya. Sekarang kita coba menggabungkan variabel. Print, ikutin aja, print dalam kurung. Kita ketik sebuah kalimat. Halo, nama saya adalah koma. Nah, nama saya itu adalah siapa? Namanya tuh ini. Namanya itu ini. Tapi untuk manggil variabel di dalam sebuah kalimat gini, tulis kalimat pembuka koma, nama variabelnya maksudnya. Udah, gitu. Nama saya adalah Uzumaki KKI Squarepants. Koma lagi, saya suka banget sama koma, suka sama apa? Suka sama Python. Python itu variabelnya BHS Proc. Udah ketik sini, BHS Proc. Gitu. Bisa kan? Sekarang ini adalah cara elegan nih. Ini adalah cara terbaik versi gue. Print. Halo, nama saya. Siapa namanya? Pakai kurung kurawal. Itu menandakan variabelnya. Harusnya kan nama saya adalah nama gitu kan. Nama itu kan variabel. Nah, variabelnya itu tiap variabel diganti sama kurung kurawal. Dan saya suka banget sama Python. Python itu kan variabelnya bahasa Proc gitu kan. Udah, kurung kurawal lagi. Tiap variabel itu kurung kurawal. Dan umur saya adalah 25. 25 itu kan variabelnya ini kan umur KKI. Ya kan? Kurung kurawal lagi. Kalau udah, titik, format, ikutin aja. Baru secara urut tulis variabel-variabelnya. Nama, ingat ya harus sama ya semua formatnya ya. Nama BHS Proc dan umur KKI. Ctrl Enter. Itu dia. Jadi ini cara paling elegan sih kalau menurut gua. Gitu. Sekarang penggunaan lain dari variabel. Contoh, siswa kelas 10, siswa X itu ada 40 siswa. Siswa XI itu kelas 11 maksudnya ya. Ada 54 di suatu sekolah. Siswa kelas 12 itu 39 gitu kan. Terus kita bikin perhitungan gini. Total siswa itu sama dengan siswa X tambah siswa XI tambah siswa XII kelas 12. Ctrl Enter. Total siswa itu ya semua angkanya gitu. Ya kita sama aja sih kayak nulis 40 tambah berapa? 54 tambah 39 itu sama, cuma bikin pakai variabel aja. Print dalam kurung total siswa, Ctrl Enter. 133 gitu.
Kalau kita bikin kalimat gini, dalam kurung, total siswa di sekolah apa nih? Penabur cabang Mars, yaitu sebanyak 133. 133-nya itu adalah total siswa. Berarti dia variabel. Berarti sebanyak kurung kurawal siswa dot format nama variabel yang dipanggil itu. Variabelnya ya total siswa. Ctrl Enter gitu. Total siswa di sekolah penabur cabang Mars yaitu sebanyak 133 siswa. Gitu ya. Satu lagi terakhir. Kalau mau perhitungan nih, persen X, yaitu persentase jumlah siswa kelas 10 dari seluruh siswa. Itu kan sebenarnya kan gampang kan. Sebenarnya kan kayak tinggal 40 dibagi 139 gitu kan. Hasilnya berapa dikali 100 kan gitu sebenarnya kan. Cuma kita nggak mau pakai angka lah, pakai variabel aja. Berarti dalam kurung siswa X dibagi sama total siswa kali 100. Baru print persen X. Nah, berarti total persentase kelas 10 itu adalah 30,07% gitu. Ini cuma contoh-contoh perhitungan biasa aja sih gitu. Jadi kalian bisa coba-coba untuk yang kelas 11, kelas 12 gitu ya. Coba-coba aja. Oke. Video kali ini sampai di sini dulu. Don't forget to like, comment, subscribe, dan yang pasti video berikutnya itu gue akan ngajarin tentang tipe data dan casting tipe data. Oke? Dadah!